Shalom, puji nama Tuhan. Mari siang hari ini kita semua datang ke tempat ini, satu tujuan kita. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang kami percaya sampai hari ini. Tuhan, kami mau terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, sebagai penolong kami, sebagai sumber kekuatan kami. Tidak ada pribadi yang lain yang dapat kami andalkan selain daripada pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, siang hari ini kami punya tujuan yang sama. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya saat kami memuji, menyembah-Mu, kuasa-Mu hadir, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, memberikan damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih, Engkau melihat setiap kondisi hati dan pikiran kami Tuhan saat kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau sanggup berbicara kepada setiap kami dari hati ke hati. Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, bawa kami Tuhan, lebih lagi Tuhan memiliki karakter Kristus. Kami semakin hari semakin menyukakan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan kami sepenuhnya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu, pujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku Tuhan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian di segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima pujian dan sembah kami ya Tuhanku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, terima kasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkau yang layak ya Tuhan, terima pujian dan sembah kami. Sorak-sorai kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang bersuka cita kita katakan sama-sama. Amin. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa bersyukur. Terima kasih kita sebab Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmur baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Mari sekali lagi sama-sama kata saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Haleluya. Salam bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik.
Dia Tuhan yang berkuasa, amin. Mari katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Sekam jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari yang percaya, katakan sama-sama, ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau Raja mulia ya Tuhan, Raja mulia. Mari sama-sama katakan, Engkau Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, saya mau sedikit bersaksi ya, siang hari ini masih ada waktu. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, kadang ada satu saat saya dan saudara akan berada di titik di mana tidak ada seorang pun yang tahu hatimu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kamu alami. Dan tidak ada jalan lain, hanya Tuhan Yesus yang mengenal setiap hatimu. Ada saatnya mungkin kita bingung dan gak tahu harus ngapain. Tetapi saat itulah, saya pernah mengalami di titik itu saudara. Dan di saat itulah teman-teman jangan lari ke tempat yang lain. Lari kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan pimpin hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Firman-Mu itu terang, menerangi setiap langkahku. Dan percayalah saudara, Dia Tuhan yang baik. Saat engkau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab. Dia akan menuntun. Dia akan menolong, dan tanpa sadar saya dan saudara ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan.
Sampai hari ini mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudara, nyanyikan pujian ini. Dia Tuhan yang baik. Saat tidak ada jalan, Dia sanggup membuat jalan buat saya dan saudara. Terpuji nama Tuhan. Di saat tiada jalan, Kau sanggup buka jalan. Di saat hilang harap, Kau berikan ku harapan. Di saat aku bimbang, Engkau selalu menopang. Di saat ku berputus asa, tak pernah Kau tinggalkanku. Engkau ajaib, Engkau kuasa, tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolongku. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang ku tahu Engkaulah jalan. Engkau ajaib, Engkau kuasa, tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolongku. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang ku tahu Engkaulah jalan. Di saat tiada jalan, Engkau Tuhan yang sanggup buka jalan, sanggup buka jalan. Di saat hilang harap, Kau berikan ku harapan. Di saat aku bimbang, Engkau selalu menopang. Di saat ku berputus asa, tak pernah Kau tinggalkanku. Engkau ajaib, Engkau kuasa, tangan-Mu tak pernah. Engkau Tuhan yang berkuasa. Mari saya undang kita semua bagi berdiri bersama-sama. Engkaulah, Engkau ajaib ya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau kuasa, tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolongku. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang ku tahu Engkaulah jalan. Nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu, sebagai bentuk pengakuanmu bahwa Tuhan Yesus yang engkau sembah, Dia Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Engkau ajaib, Engkau kuasa,
Tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolongku. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang ku tahu Engkaulah. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Amin. Tangan-Mu tak pernah terlambat ya Tuhan. Oh Yesus, yang berkuasa, yang ku tahu. Mari yang percaya bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau kuasa, tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolongku. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang ku tahu Engkaulah. Engkau ajaib Tuhan, Engkau kuasa, tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolongku. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang ku tahu Engkaulah jalan, yang ku tahu Engkaulah jalan, yang ku tahu Engkau berkuasa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan kami yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Amin. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Yang kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan tahu yang terbaik buat masa depan kami Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi sampai hari ini Tuhan, biar kami terus belajar percaya sama Tuhan bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan benar-benar lahir dari hati kami. Ya, dan kami Yesus. juga belajar untuk melakukan setiap apapun yang kami puji-pujikan Tuhan. Amen. Yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan sama-sama duduk diam untuk kami belum mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat siap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan boleh siap untuk mendengar, ditegur. Tuhan semakin hari semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah siap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Cek. Oke. Shalom saudara. Ya, thank you buat kepercayaannya siang hari ini. Untuk membagikan pesan Tuhan untuk kita semua sama-sama belajar. Amin. Amin. Kita sama-sama belajar ya siang hari ini. Tema siang hari ini adalah apa? Ada yang tahu? My weakness. Artinya kelemahanku. Lemah saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tidak kuat atau tidak bertenaga. Kalau kita lihat dari temanya ya saudara, sepertinya kita sudah tahu nih apa yang akan kita bicarakan siang hari ini. Mungkin ini sesuatu yang gak enak didengar mungkin. Berbicara tentang kelemahan kita. Mungkin ini sesuatu yang bahkan menurut kita memalukan. Atau bahkan tabu untuk dibicarakan. Kenapa saya di sini pakai kalimat
atau ambilnya itu kelemahanku. Karena yang dimaksudkan di sini adalah kelemahan masing-masing kita, personal. Yang saya tahu setiap kita, saya dan saudara punya, dan satu dengan yang lain itu berbeda. Ya. Tapi ada beberapa fakta yang harus kita tahu di awal tentang kelemahan ini, saudara. Yang pertama, kelemahan kita bukanlah suatu kebetulan. Boleh ya diulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kelemahan kita bukanlah sip. Yang kedua, Tuhan dengan sengaja mengizinkan kelemahan itu ada dalam diri kita supaya mendemonstrasikan kuasanya. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga, ini fakta yang seharusnya membuat hati kita gembira, saudara. Apa itu? Yaitu bahwa Tuhan senang memakai orang-orang yang lemah. Mungkin ada yang kaget ketika dengar ini, ada yang biasa aja. Tapi inilah faktanya. Tuhan senang memakai orang-orang lemah. Nah, setiap kita itu pasti punya kelemahan. Ya, kelemahan yang dimaksud di sini itu adalah sesuatu yang keterbatasan yang tidak bisa diubah. Setidaknya ada 5 kategori ya. Yang pertama adalah kelemahan fisik. Kelemahan fisik itu bukan gak cantik, gak ganteng, bukan ya. Kelemahan fisik misalnya kita ini punya penyakit keturunan, penyakit bawaan. Atau sekarang ini kita sedang punya penyakit apapun lah ya. Penyakit kronis, penyakit yang biasa saja menurut saudara. Atau saudara punya cacat tubuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Atau kita punya imun yang lemah sehingga kita terbatas melakukan banyak hal. Gitu ya. Itu yang pertama, kelemahan secara fisik. Yang kedua adalah secara emosional. Nah, ini mungkin banyak dari kita merasakannya. Ya, kita punya luka-luka trauma, kita punya memori yang terluka, yang enggak sempurna, yang enggak baik. Kita punya temperamen bawaan. Atau bahkan ya, ini enggak judge satu dengan yang lain ya. Ini kita sama-sama. Mungkin kita punya kepribadian yang bisa dikatakan aneh. Gitu. Yang ketiga adalah kelemahan atau keterbatasan secara intelektual, kecerdasan. Dan juga keterbatasan talenta. Mungkin saudara beranggapan bahwa aku enggak pinter, aku enggak berbakat. Enggak bisa nyanyi, enggak bisa nari, enggak bisa masak, enggak bisa badminton, enggak bisa renang. Aku gak berbakat. Ada orang-orang yang dalam hidupnya punya bukan hanya 1 tapi 5 mungkin talenta atau bakat. Disebutnya apa? Multi talent. Kalau yang gak punya bakat disebutnya multi vitamin. Ya, atau saudara punya keterbatasan secara intelektual itu maksudnya saudara deso. Gak update, kudet, ketinggalan zaman. Atau saudara gak punya wawasan yang luas, gak update tentang teknologi, politik, dan lain sebagainya. Yang keempat, keterbatasan rohani. Mungkin saudara merasa belum punya iman yang cukup kuat, atau saudara belum tahu banyak tentang firman Tuhan, atau belum benar-benar mengenal exactly gimana sih Tuhan itu. Gitu. Yang kelima adalah keterbatasan atau kelemahan keadaan. Keadaan yang seperti apa? Keadaan atau kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya apa? Keterbatasan ekonomi atau kelemahan hubungan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah benar yang kita sebutkan sebagai kelemahan itu selalu memalukan? Yang kedua pertanyaannya adalah apakah yang kita sebut sebagai kelemahan itu selalu lemah? Kita akan belajar sama-sama siang hari ini, tapi saya akan spill jawabannya di depan. Jawabannya adalah tidak. Kita buka dalam 2 Korintus 12. Dalam Alkitab saudara, dalam 2 Korintus 12 ini, Rasul Paulus ini berkata bahwa ia akan bermegah atas kelemahannya. Kenapa bisa gitu? Rasul Paulus itu sama seperti kita. Walaupun dia seorang rasul, dia juga adalah manusia biasa.
Dia punya kelemahan. Kelemahannya Rasul Paulus itu apa, saudara? Dia punya sebuah penyakit yang dia sebut duri dalam daging. Di 2 Korintus 12 ini, Rasul Paulus ini sudah meminta atau berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali supaya Tuhan angkat penyakitnya. Tapi justru Tuhan dengan sengaja tidak menyembuhkan Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan di versi bahasa Indonesia masa kini ya. Ketika Rasul Paulus meminta kepada Tuhan, lalu di ayat ke-9 ini Tuhan menjawab ya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Ini Tuhan yang bilang ya. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya, Rasul Paulus, lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Ini kontradiksi ya saudara. Saat kita lemah, maka kita kuat. Itu kontradiksi. Lemah dan kuat itu kan antonim ya. Jadi apakah lemah itu selalu lemah, saudara? Enggak. Di ayat yang ke-10, kita lihat sama-sama ya. Jadi, ini saya bacakan di versi bahasa Indonesia masa kini. Jadi saya bergembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah, saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Sebenarnya masalah yang lebih penting itu bukan seberapa banyak kelemahan yang kita punya. Mungkin kita punya sudah pernah listing kelemahan-kelemahan kita. Buat daftar. Tapi yang lebih penting itu bukan berapa banyaknya, bukan apa saja kelemahannya. Yang lebih penting apa? Apa yang akan kita lakukan dengan kelemahan itu. Seringkali kita ya, ini kita, bukan berbicara tentang nodong satu orang atau orang-orang di luar sana, kita. Biasanya kita ketika tahu kelemahan, kita menyangkali, kita mempertahankan, kita cari alasan, kita menyembunyikan, bahkan apa? Kita benci. Dulu saya pernah juga sharing di youth tentang obsesi membandingkan diri. Bagaimana ketika kita melihat diri kita kurang, lalu kita melihat ciptaan Tuhan yang lain, teman kita, saudara kita, siapapun itu, atau orang-orang di sosial media yang kita lihat lebih dari kita, lalu kita merasa apa? Aku kurang, dan kita jadi membenci cara Tuhan menciptakan diri kita. Itu kecenderungan kita, saudara. Padahal Tuhan itu punya pandangan yang berbeda tentang kelemahan kita. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku, kunya besar Tuhan dari rancanganmu. Beda. Seperti langit dari bumi itu kan jauh banget ya. Langit bumi itu kan ya kontradiksi. Nah, Tuhan itu sering bertindak dengan cara-cara yang bertentangan dengan yang kita kira. Kita itu kan selama ini mengiranya Tuhan kalau mau pakai aku ya pakainya lewat kelebihanku, talentaku, kekuatanku. Apa yang menonjol dari diriku yang bisa dibanggakan ya itu yang akan Tuhan pakai. Selama ini kita berpikir seperti itu. Kita cenderung menarik kesimpulan kalau aku nggak bisa ini ya berarti Tuhan nggak mungkin pakai aku di sini. Oh, kalau yang bisa jadi pemimpin itu ya orang-orang yang pinter, orang-orang yang sekolahnya tinggi, yang kuliahnya di luar negeri. Oh, yang bisa jadi atlet itu ya yang badannya itu sempurna, lengkap, berfungsi dengan baik, yang fisiknya kuat. Semakin kesini tuh kita semakin mengotak-ngotakkan, punya standar-standar sendiri yang kita bentuk sendiri.
mengotak-ngotakkan pikiran kita tentang apa yang pantas kita lakukan, apa yang pantas orang lain lakukan, dan apa yang tidak pantas. Benar? Ini bahaya, saudara. Nah, siang hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu juga ingin memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Dan itu bisa, sangat bisa. Tuhan itu enggak jadi terbatas karena kita terbatas. 2 Korintus 4 ayat 7. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 ini, Rasul Paulus ini menjelaskan bahwa Tuhan itu seringkali bahkan lebih suka untuk menaruh apa yang besar, kuasa yang besar yang disebut harta rohani itu justru dalam tempat-tempat yang sederhana. Dikatakan di sini ya, kita baca, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Garis bawahi bejana tanah liat ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami. Bejana tanah liat itu sederhana loh, saudara. Tanah liat itu ya bukan sesuatu yang mahal. Justru tanah liat itu apa sih? Rapuh, mudah pecah kan, mudah retak. Sama kayak kita. Yang Tuhan ingin sampaikan di sini poinnya adalah bukan siapa, bukan apa tempatnya, tapi apa yang di dalamnya. Ya, oke, semuanya mulai merenung ya. Lihat atas, oke, gitu ya. Juga Alkitab berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memakai tokoh-tokoh di Alkitab. Yang saya berharap saudara bisa tercelik matanya, tercelik hatinya ketika saudara dengar tentang kisah mereka. Bagaimana orang-orang yang sederhana, yang tidak sempurna, tapi Tuhan pakai justru dalam kelemahan mereka. Oke, siap. Yang pertama Rasul Paulus yang kita bahas tadi ya. Walaupun dengan sakit yang ada di tubuhnya, Paulus tetap diberikan Tuhan kemampuan untuk memberitakan Injil. Padahal di zaman itu memberitakan Injil itu sangat menderita. Di penjara, Paulus bilang didera, dipukul. Yang kedua adalah Gideon. Kelemahan Gideon itu ada yang tahu? Kelemahannya adalah rendah diri dan merasa insecure. Merasa gak aman. Ada yang di sini merasa kayak gitu? Jawab dalam hati ya saudara. Dalam kisahnya Gideon, kalau saudara pernah baca, Gideon itu harus menghadapi orang Midian, pasukan Midian. Jadi bangsa Israel melawan orang Midian. Nah, orang Midian ini jumlah pasukannya berapa? 135.000. Bangsa Israel, orang-orang yang direkrut oleh Gideon, dari awal saja perekrutan pertama itu cuma 32.000. 135 dikurangi 32.000. Banyakan mana saudara? Orang Midian. Lalu gak berhenti sampai di situ. Tuhan menyortir lagi. Dipilih lagi dari 32.000, dipilih lagi tinggal berapa saudara? Ada yang tahu? 300. Tambah jauh. Ya kan? 135.000 melawan hanya 300 orang. Kalau kita baca dari kisah ini, kalau kita dengar, rasanya Tuhan malah semakin membuat Gideon yang sudah rendah diri jadi makin rendah diri. Yang sudah insecure jadi tambah gak karu-karuan. Sepertinya Tuhan membawa bangsa Israel seakan-akan untuk dipermalukan di depan musuh. Tapi apakah gitu? Kelihatan mustahil, iya. Lemah, iya, sangat. Mustahil untuk menang, sangat. Tapi singkat cerita, akhirnya apa saudara? Menang. Menang loh. Yang jelas sangat mustahil itu terjadi. Yang ingin Tuhan sampaikan apa saudara?
Tuhan melakukannya supaya orang Israel mengetahui bahwa kemenangan itu dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan ada di salah satu ayat di Alkitab mengatakan Tuhan itu sanggup menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Poinnya itu tadi sama seperti bejana tanah liat. Bukan tentang siapanya, tempatnya, tapi apa yang di dalamnya. Siapa yang bersama dengan kalian. Amin. Amin. Yang ketiga. Musa. Kelemahan Musa adalah apa? Emosinya. Musa pernah membunuh orang. Kita mungkin sebagian lupa dengan fakta itu. Musa pernah membunuh orang. Karena dia emosi. Dia pernah memukul batu karang. Dia pernah menghancurkan loh batu yang berisi ke-10 perintah Allah. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan Musa sampai dia disebut sebagai sampai dia disebut sebagai seorang yang sangat lembut hatinya. Itu ada di 2 Hakim-Hakim 6 ayat 12. Dari orang yang memiliki temperamen bawaan yang emosian sampai orang disebut seorang yang sangat lembut hatinya. Kontradiksi ya. Yang keempat, Abraham. Kelemahan Abraham apa saudara? Ketakutannya. Enggak sekali loh dia bilang bahwa istrinya Sarah itu adalah saudaranya. Kenapa dia berkata kayak gitu? Untuk melindungi dirinya. Takut dibunuh. Tapi Tuhan mengubahkan lewat jalan hidupnya Abraham. Dia dibuat menunggu, dia dibuat imannya diuji oleh Tuhan. Sampai kira-kira 100 tahun baru dia punya anak. Sampai dia disebut sebagai Bapa semua orang percaya. Ada lagi Petrus yang impulsif. Disebut sebagai Tuhan ubahkan dan disebut sebagai batu karang. Lalu Daud hanya seorang gembala kambing 2-3 ekor, masih muda. Tubuhnya pun tidak sesuai dengan prajurit-prajurit pada umumnya. Tapi justru Daud yang mengalahkan siapa? Goliat. Meskipun Daud pernah melakukan kesalahan, ketika dia berbalik kepada Tuhan, dia disebut sebagai orang yang berkenan di hatiku, di hatinya Tuhan. Kalau Tuhan cuma mau pakai orang-orang yang sempurna, gak ada satupun di antara kita yang bisa dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di mimbar ini, yang melayani semuanya, yang saudara lihat mungkin hebat. Saya, semuanya, siapapun yang saudara mungkin anggap, wah luar biasa. Kita semua punya kekurangan. Kalau Tuhan mau pakai cuman orang-orang yang sempurna, gak ada yang bisa. Kita semua masih menuju ke titik itu. Sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, fakta dan bukti bahwa Tuhan mau memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya keterbatasan seperti kita, itu seharusnya menggembirakan hati kita, saudara. Kenapa sih Tuhan itu suka pakai orang-orang yang lemah? Karena ternyata masih ada arti lain loh dari lemah. Lemah itu juga berarti tidak keras hati dan lembut. Gak kaget ya kenapa Tuhan senang pakai orang lemah. Karena dia tidak keras hati. Kayak bejana tanah liat. Saya bayangin bejana tanah liat kalau udah dikasih air, mau dibentuk kayak gimana pun ya bisa. Oke, jadi untuk apa sih kita lemah? Kelemahan kita maksudnya. Yang pertama untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Yang kedua, Paulus juga berkata bahwa Tuhan mengizinkan kelemahan itu ada dalam dirinya supaya kita tidak menjadi sombong. Betul ya? Nah, memang Tuhan itu sering menyertakan kelemahan yang besar, kelemahan atau keterbatasan yang besar, sering Tuhan tempatkan bersama dengan kekuatan yang besar. Supaya apa?
supaya mengendalikan ego kita. Supaya kita tidak berjalan mendahului Tuhan. Yang ketiga, untuk apa kelemahan kita? Untuk membuat kita bergantung pada Tuhan. Seperti kisah Gideon. 135.000 melawan 300 orang. Sangat mustahil. Tapi dengan begitu, bangsa Israel jadi tahu, jadi sadar bahwa kemenangan itu dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Yang keempat, untuk mendorong persekutuan antar orang percaya. Benar. Kalau kita merasa diri kita kuat, kita cenderung lebih mandiri. Dalam arti kita nggak butuh orang lain. Apa-apa bisa sendiri. Termasuk kita merasa tidak butuh Tuhan. Oh, aku bisa semuanya. I'm good enough. I'm rich enough. Yang kelima, untuk meningkatkan kapasitas kita dalam melayani sesama. Gak bisa dipungkiri, utamanya ketika saudara punya kelemahan secara emosional. Tadi apa aja kelemahan emosional? Luka-luka trauma, memori yang gak baik, temperamen bawaan, kepribadian yang aneh. Itu tuh bisa Tuhan pakai loh. Orang-orang dengan trauma yang seperti itu, dia akan lebih besar rasa simpatinya terhadap kelemahan-kelemahan orang lain. Benar? Kalau kamu pernah sakit hati, kamu melihat orang sakit hati, kamu gak akan cuma ketawa. Benar? Karena kamu pernah di posisi itu. Dan gak bisa tidak, kelemahan itu akan Tuhan bisa pakai untuk menyembuhkan luka orang lain. Asal kita pulih. Gitu. Ingat ya, orang yang lemah itu apa? Tidak keras hati. Lalu apa yang kita perlu lakukan dengan kelemahan kita supaya Tuhan bisa pakai kita? Yang pertama, ada 2 cara ya. Ini harus berurutan dan gak bisa dipisahkan. Yang pertama, kita mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Kita akui bahwa kita lemah. Ya Tuhan, aku lemah. Aku gak bisa melakukan banyak hal. Aku sakit. Mungkin. Aku luka. Yang kedua, kita akui siapa Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan kau Allahku. Tuhan kau sanggup pakai aku. Tuhan kau sanggup ubahkan aku. Saya berharap kita semua bisa dipakai Tuhan bukan hanya dengan kelebihan kita. Bukan hanya dengan talenta yang Tuhan percayakan. Lebih dari itu, seluruh kehidupan kita dipakai Tuhan termasuk kelemahan kita. Saya berharap satu saat saya melihat orang-orang di sini yang punya kelemahan apapun itu, justru itu yang diangkat sebagai sesuatu yang besar yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang. Itu bukan karena ikannya berapa, rotinya berapa, tapi siapa yang memberkati. Siapa? Tuhan. Sekali lagi, bukan tentang tempatnya, bukan tentang siapanya, tapi apa yang di dalamnya. Bukan tentang kita, tapi siapa yang di dalam kita. Tuhan gak jadi terbatas hanya karena kita terbatas. Amin. Mari sama-sama saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama boleh renungkan firman Tuhan siang hari ini. Kalau Tuhan masih mengingatkan kita, menegur kita. Mungkin firman Tuhan ini buat beberapa orang ada yang merasa keras. Tapi itu baik. Itu baik buat jiwa kita. Kalau saudara diingatkan, saudara ditegur dan saudara mau sadar, itu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami untuk boleh melembutkan hati setiap kami, supaya firman Tuhan ini boleh tertanam, boleh kami simpan, berbuah lebat dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus.
tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari katakan sama-sama, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap.
Engkau ingatkan kami bagaimana Tuhan sanggup memakai kami dengan cara apapun yang kadang berbeda dengan apa yang kami kira. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering meragukan kuasa Tuhan, membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kami sendiri. Ampuni kami karena mungkin kami membenci diri kami sendiri, membenci bagaimana Tuhan menciptakan kami. Tuhan, ampuni kami. Siang hari ini kami diingatkan bahwa kami sangat berharga, bukan dengan hanya kekuatan kami, bukan dengan kelebihan kami, bukan hanya dengan talenta kami, tapi bahkan dengan kelemahan kami yang Tuhan izinkan ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dari hari ke sehari, manusia batiniah kami semakin diperbarui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dari masa muda kami. Biar kami terus melekat hidup dengan Tuhan. Kami boleh terus sungguh-sungguh mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami boleh setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.